Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setujui hukuman mati bagi warga Palestina. Tindakan hukuman mati itu dikhususkan ke sipil Palestina yang terbukti membunuh warga Israel. Mengutip Tribun News pada 4 November, kabar ini merujuk pada bahasan Israel mengenai rancangan undang-undang atau RUU hukuman mati, di mana yang diajukan oleh Partai Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Dikabarkan proposal ini telah masuk tahap pembahasan di sidang parlemen Knesset. RUU ini pun menuai perhatian global karena dianggap kontroversial dan diskriminatif. Lantas, penerapan hukuman yang selektif ini pun dinilai bisa memperburuk konflik Israel-Palestina dan memicu kritik dari hak asasi manusia. Netanyahu menilai bahwa RUU hukuman mati bagi warga Palestina merupakan langkah penting memastikan keamanan warga Israel, lantaran memungkinkan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menindak ancaman serius terhadap warga sipilnya, sekaligus memperkuat efek jera bagi pelaku kejahatan bermotif nasionalisme. Dukungan dari Netanyahu inilah yang dianggap memberi lampu hijau bagi Knesset untuk melanjutkan progres legislatif. Sebanyak 200 anggota Hamas dikabarkan terlanjur terjebak di balik garis kuning di wilayah Gaza. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberikan perintah militer. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 November, hal ini dikabarkan oleh sumber utama Haaretz dari sumber politik anonim sejak Senin 3 November 2025. Perlu diketahui di awal, ratusan anggota Hamas dikabarkan terjebak di wilayah Gaza yang dikuasai Israel setelah gencatan senjata berlaku. Menambahkan bahwa para mediator telah mengusulkan agar Israel mengizinkan mereka pindah ke wilayah jalur Gaza yang dikelola Palestina. Di garis bawah, identitas para mediator tidak diungkapkan. Lantas Haaretz dengan mengutip sumber politik itu mengatakan bahwa Netanyahu tidak akan mengizinkan perjalanan aman bagi 200 anggota Hamas yang berada di wilayah yang dikuasai militer ke wilayah Palestina. Adapun perintah memblokir perjalanan Hamas ini pun menyusul tekanan dari Menteri Sayap Kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, di mana keduanya adalah sosok kuat yang menentang tindakan apapun yang dianggap lunak terhadap Hamas. Turki klaim Hamas siap menyerahkan kendali Gaza ke komite yang terdiri dari warga Palestina. Mengutip thenationalnews.com pada 4 November, hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada 3 November 2025. Lebih tepatnya, Fidan menyatakan bahwa pengumuman Hamas siap menyerahkan kendali atas Gaza itu diungkap setelah pertemuan Turki dengan para menteri dari negara-negara Arab dan Muslim di Istanbul, termasuk dengan Uni Emirat Arab, Indonesia, Qatar, Pakistan, Arab Saudi, dan Yordania. Dalam kesempatannya, dia menyatakan bahwa Hamas siap menyerahkan pemerintahan Gaza kepada sebuah komite yang terdiri dari warga Palestina, menekankan bahwa Hamas mengaku siap selama perjanjian ini melindungi hak-hak rakyat Palestina. Dia menjelaskan bahwa Hamas memiliki prinsip bahwa Palestina harus dikelola orang Palestina dan keamanannya harus dijamin oleh orang Palestina pula. Lebih dari itu, Fidan menyatakan bahwa bentuk pasukan stabilisasi internasional atau ISF untuk memberikan dukungan bagi keamanan masa depan Gaza masih dalam tahap pembentukan. Turki dan sekutu berencana segera kirim pasukan internasional ke Gaza. Mereka juga mendesak Israel untuk hentikan genosida di wilayah jalur Gaza tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 4 November, hal ini diutarakan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Senin 3 November 2025 waktu setempat. Turki bersama dengan sejumlah negara Arab dan Muslim bertemu di Istanbul. Mereka membahas mandat dari PBB untuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Juga mendesak Israel untuk menghentikan pelanggaran berulang kali terhadap gencatan senjata, sekaligus membiarkan bantuan kemanusiaan penting memasuki jalur Gaza. Fidan mengatakan Israel telah gagal memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum dalam rencana Amerika Serikat. Dia menekankan bahwa secara teratur Israel melanggar gencatan senjata dengan mencegah makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya mencapai warga Palestina di Gaza. Fidan menggarisbawahi bahwa Turki dan sekutu ini tak menginginkan genosida terulang kembali di Gaza, berharap solusi perdamaian 2 tahap dan permanen segera diambil.
Total 3 warga Palestina ditembak mati pasukan Israel di utara Rafah pada Senin 3 November 2025. Aksi penembakan langsung itu dilakukan bersamaan dengan pertukaran puluhan sandera terjadi. Mengutip thenationalnews.com pada 4 November, kabar ini dilaporkan lewat pejabat kesehatan Zahir Al-Wahidi kepada sumber utama Wafa. Dikabarkan bahwa Israel telah memulangkan jenazah 45 warga Palestina yang tewas dalam perang Gaza. Bersamaan dengan Hamas, dalam beberapa jam setelahnya menyerahkan jenazah 3 sandera baru ke Israel. Namun, pertukaran sandera itu dilakukan juga bersamaan dengan aksi penembakan mati 3 warga Palestina di utara Rafah. 2 diantaranya ditembak mati di dekat pangkalan militer Israel di Rafah. Militer Israel pun mengatakan bahwa mereka telah melintasi apa yang disebut garis kuning dan maju menuju pasukan di Gaza Selatan sehingga menimbulkan ancaman langsung. Perlu diketahui saja, dikabarkan oleh sumber utama, kedua belah pihak terus saling tuduh melanggar gencatan senjata. Sementara Hamas merilis apa yang disebutnya daftar pelanggaran yang dilakukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.